Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan yang diberikan kepada kita sehingga masih bisa mengerjakan tugas mata kuliah psikologi agama. Salawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Hasdiana Muin. Saya Alim Rahmat. Dan saya Muhammad Yamin. Pengertian argensi. Kata argensi berasal dari bahasa Latin, yaitu argentia, yang merupakan bentuk maskulin dari kata kerja erger, yang berarti mendorong atau memaksa. Dalam bahasa Inggris, kata yang terkait dengan argensi adalah urgent, yang berarti penting atau mendesak. Dengan demikian, dari segi etimologi, argensi bermakna adanya dorongan atau desakan yang kuat untuk melakukan atau menyelesaikan sesuatu yang penting dan mendesak. Secara universal, argensi merupakan sesuatu yang kita dapat artikan sebuah keharusan yang mendesak. Sesuatu seperti ini tentunya mungkin seringkali mendapatkan, akan tetapi argensi yang akan kita bahas adalah argensi yang ada dalam agama. Argensi agama dalam hidup manusia sangat strategis atau menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Agama berfungsi sebagai rambu-rambu, kontrol, petunjuk dalam menjalani kehidupan ini, karena di sisi lain fitrah agama merupakan identitas, kewajiban bagi seorang manusia. Manusia merupakan makhluk sosial sehingga tidak bisa terlepas dari aturan agama. Ditinjau dari segi agama Islam, pada hakikatnya manusia diciptakan dalam keadaan yang termulia, terbaik dan tersempurna bila ingin dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Di samping itu, manusia juga memiliki hawa nafsu yang menyebabkan manusia dapat terjatuh ke dalam tempat yang buruk, kesengsaraan dan kehinaan. Dengan kata lain, manusia bahagia hidupnya di dunia maupun di akhirat, dan bisa pula menderita sengsara atau tersiksa. Untuk mengetahui tahapan argensi agama bagi seorang manusia, sekiranya perlu diketahui terlebih dahulu eksistensi manusia dan keperluan atau kebutuhan di satu pihak, dan kemudian dihubungkan dengan peran yang bisa digunakan oleh agama terhadap kelengkapan kebutuhan itu pada pihak lain. Psikologi agama memiliki argensi yang sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun kelompok atau masyarakat. Materi kedua yaitu psikologi agama terdiri dari dua kata, yaitu psikologi dan agama. Yang menurut bahasa, psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu psike dan logos. Psike artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi psikologi agama adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa baik mengenai macam-macam gejalanya, proses maupun latar belakangnya. Dan menurut Jalaluddin 1979, psikologi merupakan ilmu yang menelaah tentang gejala jiwa manusia, dewasa dan beradab. Namun Robert H. 1992 mengemukakan bahwa psikologi secara umum merupakan ilmu tentang tingkah laku yang asalnya dari pengalaman seorang manusia. Dari berbagai definisi, kita dapat mengambil bahwa psikologi agama adalah ilmu yang mencangkup tentang tingkah laku manusia, termasuk sikap, perasaan, dan proses mental. Atau kita dapat mengemukakan bahwa psikologi agama adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku dan sikap manusia yang menjadi gambaran dari gejala kejiwaan yang ada di belakangnya. Seperti kita ketahui, jiwa itu sendiri sifatnya abstrak, sedangkan dalam mempelajari jiwa, kehidupan seseorang mungkin hanya dilihat dari sebuah gejala yang terlihat atau tampak.
yakni tingkah laku atau sikap. Walaupun biasanya yang terlihat secara dohir, namun itu merupakan sebuah dampak-dampak dari psikologi agama. Pengertian psikologi agama. Psikologi agama menjadi ilmu pengetahuan empiria, tidak menjelaskan tentang Tuhan dan sifat-sifatnya. Tapi dalam ilmu psikologi agama tentu dapat diuraikan tentang pengaruh iman terhadap perlakuan manusia. Psikologi dapat menguraikan iman, agama, kelompok atau iman individu, dapat mempelajari lingkungan yang ada di sekitaran orang tersebut. Seperti kita ketahui, psikologi agama tidak hanya akan membahas tentang kejiwaan. Seseorang manusia terhadap agama, tapi di sini kita akan membahas bagaimana psikologi agama itu sebagai disiplin ilmu. Ketika kita mengkaji psikologi agama, maka kita akan mendapatkan dua kata, yaitu psikologi dan agama. Namun, di sini psikologi agama itu menjadi urgensi, yaitu sesuatu yang menjadi bahas utama dan berperan penting. Seperti itulah psikologi agama. Ilmu ini sangat penting karena pada hakikatnya kita harus mengetahui dalam diri kita bagaimana kepercayaan kita terhadap Tuhan sendiri. Berbeda dengan pelajaran psikologi, tentunya agama bukanlah ilmu yang ada dalam pengertian pelajaran ilmiah. Agama merupakan ilmu yang menjadi sebuah aturan yang mencakup cara bertingkah laku, perasaan, dan keyakinan secara khusus. Sedangkan psikologi secara pandangan pasti akan menyangkut manusia dan lingkungannya, dan agama akan menyangkut segala sesuatu yang berhubungan dengan ketuhanan. Dalam sebuah arti yang sederhana, kita dapat mengatakan bahwa urgensi psikologi agama adalah ilmu yang mempelajari bahwa bagaimana pentingnya mempelajari kejiwaan terhadap manusia. Namun, di sisi lain, psikologi agama ini secara saintifik dapat kita katakan ilmu pengetahuan atau lebih tepatnya analisis dan pemahaman tentang spiritual Tuhan dan agama dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, agama menjadi ungkapan bagi seseorang yang menjadi sikap akhirnya pada alam semesta, tujuan dan makna yang menjadi kesadaran pada segala sesuatu. Urgensi psikologi agama bermakna pentingnya suatu kajian ilmu psikologi agama untuk setiap fase perkembangan manusia, yakni pada masa anak-anak, remaja, dewasa, dan masa lanjut usia, yang di dalamnya berkaitan dengan proses perilaku serta kesadaran beragama dalam setiap fase perkembangan tersebut, yang diwujudkan dalam bentuk perilaku sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun lembaga. Menurut Jalaluddin dalam Ramayulius menjelaskan bahwa psikologi agama adalah ilmu yang khusus mempelajari tentang sikap dan tingkah laku seseorang
yang tumbuh dari keyakinan yang diikutinya berdasarkan pendekatan psikologi. Seorang manusia dalam kehidupannya tentu akan dipertemukan oleh banyak hal, salah satunya agama yang sekarang telah menjadi tujuan hidup untuk mereka. Hal ini tentu tidak akan terjadi tanpa adanya pendekatan psikologi. Naluri manusia yang penasaran akan sesuatu hal dan ingin memastikan pasti akan mendekati hal tersebut. Dan secara tidak langsung, saat dia berhubungan dengan pembahasan ketuhanan, maka dia akan menjadikan agama sebagai patokan hidup.